Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Wosh! Seekor kera besar muncul dari penghalang cahaya, dan berjalan beberapa langkah menuju wanita muda yang berlutut sebelum berhenti. Ekspresi yang lain berubah saat melihat ini, menyaksikan boneka itu dengan cemas. Wanita berjubah kuning itu membuka matanya yang cerah kemerahan dan dengan hampa menatap kera besar itu. Terlepas dari kebenaran apa yang kamu katakan, kamu masih cukup menyedihkan. Namun, saya tidak pernah melakukan apapun tanpa keuntungan. Saya merasakan bahwa Anda masih perawan, dan saya telah berkembang biak hingga mencapai titik terendah. Mungkin, saya bisa menerobosnya dengan bantuan kultivasi pasangan. Jika Anda bersedia menjadi wadah kultivasi saya, masukkan formasi mantra dan saya akan memberi teman Anda sebotol 3 pil esensi vital. Seharusnya itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan ayahmu. Aku tidak akan memaksamu, juga tidak akan memanfaatkan yang lemah. Jika Anda tidak mau, maka Anda dapat pergi. Bertingkahlah seolah-olah Anda tidak pernah bertemu saya. Suara pria itu sedingin es, tidak mengandung emosi sedikit pun. Pada saat itu, boneka kera besar itu mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebotol kecil giok putih yang berkilau. Itu memberikan botol kepada wanita yang berlutut di depannya. Pikiran wanita muda itu menjadi kosong setelah mendengar ini. Meskipun dia masih muda, dia masih tahu tentang arti dari kultivasi pasangan dan pembuluh kultivasi. Wajah aslinya putih pucat, tanpa disadari tersipu. Tetap saja, dia tanpa ragu menjawab, "Bagus. Selama ayah saya bisa pulih, Junior bersedia menjadi wadah budidaya senior." Dengan itu, wanita muda itu mengulurkan tangan dan mengambil botol itu ke tangannya sebelum perlahan berdiri. Pria parubaya itu sangat terkejut dengan kata-kata wanita muda itu dan dengan panik berteriak, "Sianer! Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apa yang akan kuberitahukan pada ayahmu?" Petik 2. Ekspresi yang lain juga sangat berubah setelah mendengarnya, dan mereka masing-masing berusaha untuk mencegahnya. Wanita muda itu tidak menanggapi semburan lelaki tua itu. Sebagai gantinya, dia menawarkan botol giok kepadanya dan dengan tenang bertanya, "Paman bela diri, bisakah kamu memeriksa pil obat di dalam botol dan melihat apakah itu akan berguna untuk ayahku atau tidak?" "Kamu," mendesah. Pembudidaya parubaya mengambil dan botol giok dan melirik wajah lembut wanita muda itu, tanpa ekspresi sebelum menghela nafas panjang. Mengetahui bahwa dia tidak bisa berubah pikiran, dia hanya bisa dengan cemberut mengambil botol giok dan memeriksa pil obat biru samar di dalamnya. Aroma aneh perlahan menyebar ke seluruh udara di sekitarnya. Semua yang mencium baunya akan merasakan pikiran dan tubuhnya menjadi bebas dari beban. Kultivator parubaya kehilangan fokus setelah mencium aroma obat pil. Setelah mengambil bau lain, dia berteriak dengan terkejut, "Ini adalah pil obat yang disuling dari inti iblis." Wanita muda itu tetap tenang dan bertanya secara menyeluruh, "Mereka dimurnikan dengan inti iblis. Akankah Vital Essence Pills ini menyembuhkan ayah saya?" Petik 2. Ekspresi kultivator parubaya menjadi rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan jujur berkata, "Meskipun saya tidak tahu efek spesifik dari pil ini adalah barang yang sangat langka. Ini tidak mungkin palsu." Petik 2. Terima kasih banyak atas jawaban Paman bela diri. Sianer sekarang merasa lega, tapi aku khawatir aku harus merepotkan Paman bela diri untuk mengembalikannya dan memberi tahu ayahku apa yang terjadi. Kalau saja putri tidak berbakti ini tidak pernah lahir. Wanita muda itu menghela napas. Dengan mata memerah, dia berbalik dan menuju ke penghalang cahaya. Ekspresi pria parubaya itu berubah beberapa kali. Dia membuka mulutnya tapi tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengambil botol giok ke tangannya. Pada saat itu, boneka kera besar segera kembali ke penghalang cahaya. Pembukaan mulai perlahan menutup. Dengan ekspresi cemas, pemuda kekar itu tidak bisa membantu tetapi dengan keras bertanya, "Paman bela diri, apakah Anda benar-benar akan membiarkan kakak bela diri Gongsun menjadi wadah kultivasi?" Ekspresi dua wanita lainnya juga menjadi gelap. Mengenakan ekspresi suram, pria parubaya itu dengan lembut berkata, "Apa kau tidak melihatnya? Kakak bela diri junior Anda sudah mengambil keputusan. Saya tidak lagi bisa menghentikannya. Selain itu, pil obat ini benar-benar dapat menyembuhkan Master Sekte. Saya tidak bisa memblokirnya karena pertimbangan kesejahteraan Azure Spirit Sekte juga.
Petik 2. Darah membasahi wajah pemuda itu. Dia melawan dengan sekuat tenaga, tapi kamu masih tidak bisa membiarkan junior martial sister menjadi wadah kultivasi. Bukankah ini junior martial sister sialan akan hancur? Petik 2. Pipi pria parubaya itu berkedut dan dia memasang ekspresi pasrah. Nikahi keponakan Li, kau tumbuh bersama Singer dan sedekat saudara kandung. Namun, sudah terlambat untuk mengubah apapun. Petik 2. Wanita berpakaian biru itu tiba-tiba berteriak, Paman bela diri, saudari bela diri Gongsun akan segera menghilang. Petik 2. Ketika pria parubaya dan pemuda kekar mendengar ini, mereka buru-buru berbalik untuk melihat penghalang cahaya bersinar terang. Wanita muda itu kemudian perlahan-lahan menghilang dalam denyut yang cemerlang. Setelah beberapa saat, cahaya itu menghilang bersama jejak wanita muda itu. Hanya lapisan daun layu yang tersisa. Seperti bola udara yang mengempis, pemuda kekar itu berlutut dan memegangi kepalanya di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu menepuk bahu pemuda itu dan menghiburnya. 1 jam kemudian, 4 orang lainnya meninggalkan pulau kecil itu dan terbang keluar dari kabut. Setelah wanita berpakaian kuning itu terbungkus oleh cahaya, dia dengan pusing diteleportasi. Pada saat dia memulihkan posisinya, dia mendapati dirinya berdiri di dalam lembah asing dengan dinding curam. Ada gerbang batu abu-abu setinggi 10 meter di depannya. Wanita muda itu melihat sekeliling dengan keraguan yang berlama-lama di dalam hatinya. Sementara dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan, boneka kera muncul di belakangnya dengan kilatan cahaya. Boneka itu mengabaikan wanita muda itu dan berjalan menuju gerbang batu dengan langkah besar. Setelah meletakkan tangannya di gerbang, ia mampu mendorongnya terbuka dengan mudah. Namamu Gongsun Sing. Ikuti boneka saya ke dalam gua tempat tinggal. Saya akan meninggalkan pengasingan dalam 2 hari. Suara pria itu muncul sesaat sebelum menghilang sekali lagi. Ketika wanita muda berpakaian kuning mendengarnya, dia memasuki gerbang batu sambil menggigit bibirnya. Setelah mengikuti kera besar itu beberapa kali, wanita muda itu dibawa ke sebuah ruangan batu yang lebarnya sekitar 10 meter. Selain tempat tidur batu yang ditutupi bulu yang tidak diketahui, meja batu, dan 2 kursi batu, tidak ada apapun di ruangan itu. Setelah menuntunnya ke sini, boneka itu meninggalkan ruangan tanpa peduli, meninggalkan wanita muda itu dalam keadaan linglung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memeriksa ruangan dan melihat keluar untuk melihat bahwa pintunya tidak tertutup seolah-olah dia bebas bergerak. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia perlahan duduk di atas tempat tidur dan mulai merenung kosong saat dia memegang pipinya. Meskipun dia sudah membuat persiapan untuk menyerahkan dirinya, dia secara alami menahan rasa takut untuk menjalani sisa hari-harinya sebagai wadah kultivasi pasangan yang dirumorkan. Lebih jauh lagi, dia mendapati dirinya berada di lingkungan asing yang sepenuhnya sendirian, menyebabkan hatinya membengkak dengan kesengsaraan lebih lanjut. 2 jam kemudian, dia menghentikan pikiran liarnya yang mengembara dan melihat ke lorong di luar ruangan dengan sedikit keraguan. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan diam-diam berjalan keluar dari kamar batu. Dia mengikuti lorong untuk jarak yang pendek dan berbelok beberapa kali sebelum menemukan dirinya berada di dalam aula besar dengan banyak pintu melengkung. Ini adalah salah satu tempat yang dia lewati ketika dia masuk. Namun, wanita muda itu secara khusus memperhatikan sebuah pintu melengkung yang ditempeli boneka kera di luarnya. Itu berdiri tak bergerak seolah-olah sudah mati. Wanita muda itu berkedip, memperlihatkan bulu matanya yang panjang. Dia berpikir untuk mengintip melalui pintu yang melengkung tetapi sebelum dia mendekatinya, boneka kera di samping tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Wanita muda itu mundur ketakutan dan boneka kera dengan acuh tak acuh kembali ke posisi semula. Matanya yang hitam legam berkeliaran seolah ingin menghentikan siapapun mendekat. Pada saat itu, Gongsun Sing mengerti dengan jelas bahwa ruangan di depannya bukanlah tempat yang bisa dia datangi. Sebaliknya, dia menuju ke arah pintu lain. Kali ini, boneka kera tidak menghentikannya, dia sangat lega. Dia langsung berjalan melewati pintu dan memasuki taman obat yang agak aneh. Ada ruang batu yang tertutup di sisi lain taman. Wanita muda itu mendekati pintu dan dengan penasaran mendorongnya terbuka dengan tangan rampingnya. Pintunya mudah dibuka, memungkinkan Singer melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Ada meja batu dengan tumpukan berbagai slip giok berwarna yang diatur di tengah ruangan.
Di sampingnya, ada balok batu pendek melingkar yang memiliki beberapa pot berisi tanaman hijau aneh di atasnya. Itu dibuat untuk pemandangan yang damai. Wanita muda itu mengerutkan bibir kecilnya yang menggemaskan dan memasuki ruangan tanpa berpikir lebih jauh. Dia tiba di depan meja batu dan dengan santai mengambil slip giok merah, membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Itu adalah slip giok yang memberikan pengantar ke arah mantra formasi, sesuatu yang wanita muda itu sama sekali tidak tertarik. Dia menarik perasaan spiritualnya dan meletakkan batu giok itu kembali ke atas meja. Dia kemudian dengan santai mengambil slip giok putih dan melihatnya dengan indera spiritualnya. Kali ini, slip sade giok memberikan pengantar tentang penyempurnaan alat. Wanita muda itu sekali lagi tidak tertarik dan menarik kesadaran spiritualnya. Namun, karena kedua slip giok tersebut menyimpan informasi yang sangat berbeda, wanita muda itu menjadi penasaran dan mulai memeriksa setiap slip giok di atas meja. Setelah melihat-lihat slip dengan informasi pemurnian alat dan pembentukan mantra, wanita muda itu dengan cepat menyapu slip giok yang memperkenalkan formula pil obat dan binatang iblis. Setelah dia selesai dengan itu, dia pindah ke bibir giok berikutnya di atas meja. Segera setelah membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya, dia tercengang. Isinya seni kultivasi yang dikenal sebagai Golden True Arts. Karena penasaran dia membacanya sejenak sebelum perhatiannya benar-benar tertuju. Dia membaca slip giok selama tidak kurang dari 1 jam sebelum menarik perasaan spiritualnya dengan linglung. Dia memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Golden True Arts ini adalah seni kultivasi kelas atas yang berharga dari sebuah sekte. Mengapa mantra kultivasinya ditempatkan begitu saja di atas meja tanpa ada batasan yang menjaganya? Meskipun wanita muda itu mengetahui nilai seni kultivasi, dia masih dengan enggan mengembalikannya ke tempatnya semula setelah ragu-ragu. Sekarang dia bahkan lebih tertarik untuk melihat-lihat sisa slip giok di atas meja. Setengah hari kemudian, wanita muda itu selesai melihat-lihat semua slip giok di atas meja. Sebagian besar slip giok berisi ajaran tentang mantra formasi atau pil obat. Hanya sejumlah kecil yang berisi seni kultivasi, tetapi tidak ada satupun hadiah yang bukan kelas atas. Ada satu seni kultivasi tertentu, seni giok melingkar, yang membuatnya sangat tergoda. Sekte Azure Spirit hanyalah sekte kecil di Laut Bintang tersebar. Seni kultivasi utamanya, seni roh Azure, hanyalah seni kultivasi standar. Itu tidak mungkin bersaing dalam hal kekuatan dengan Coiling Jade Arts. Setelah melihat-lihat slip giok, pikirannya berkelana sejenak sebelum teringat bahwa masih ada tempat lain yang belum dia jelajahi. Dia meninggalkan ruangan batu dan berjalan kembali ke aula besar. Dari 3 pintu lengkung yang tersisa, ada 2 yang dijaga oleh boneka, menyisakan hanya 1 yang bisa dia masuki. Akibatnya, wanita muda itu memasuki satu-satunya pintu yang tidak dijaga. Setelah masuk, dia dibiarkan terpana dan tetap tidak bergerak untuk beberapa saat. Ada aula selebar 60 meter dengan formasi mantra selebar 30 meter ditempatkan di tengahnya. Formasi mantra melepaskan penghalang cahaya merah yang tembus cahaya. Cahaya itu berfluktuasi dan berkilau sesekali, menampakkan pemandangan yang luar biasa. Penghalang cahaya berisi lusinan pedang, tombak, dan item sejenis lainnya. Ada beberapa yang melepaskan cincin yang jelas, dan beberapa yang mengejar satu sama lain, tetapi semuanya tampak memiliki kecerdasan. Di luar penghalang cahaya, ada 2 lapis rak kayu mentah yang melapisi dinding. Masing-masing rak berisi berbagai alat sulap. Meskipun mereka tidak memiliki penghalang cahaya yang menghalangi mereka, mereka masing-masing berkedip dengan cahaya cemerlang dan mengandung ki spiritual yang kuat. Meskipun wanita muda itu belum pernah melihat satu pun dari mereka sebelumnya, dia dapat mengetahui bahwa item yang terkandung di dalam penghalang cahaya itu seperti harta ajaib dari legenda dengan kecerdasan yang mereka tunjukkan. Wanita muda itu selalu ingin melihat harta karun sihir seperti itu, tapi sayangnya ada terlalu banyak di hadapannya. Dengan mata penuh keheranan, dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sadar. Setelah melihat lebih jauh ke penghalang cahaya dengan ekspresi aneh, dia dengan ragu-ragu berjalan menuju rak kayu. Dia dengan santai mengambil penggaris hitam pekat dan memeriksanya, menemukan bahwa barang biasa itu sebenarnya adalah alat sihir tingkat tinggi. Tetapi karena telah mengalami terlalu banyak kejutan sebelum ini, dia hampir tidak mengungkapkan keterkejutan apapun atas penemuan itu.
Dia kemudian mulai memeriksa setiap alat sulap di rak, yang semuanya berkualitas tinggi atau kelas atas. Tidak ada hadiah dengan kualitas yang lebih rendah. Seandainya wanita muda itu berhasil mendapatkan salah satu alat ajaib ini di masa lalu, dia akan sangat bersemangat. Sekarang setelah melirik banyak harta sihir dan ratusan alat sihir, wanita muda itu meninggalkan ruangan dengan tangan kosong, setelah mengingat bahwa dia sekarang hanyalah sebuah wadah kultivasi. 2 hari kemudian, di dalam ruangan batu dengan slip giok, gadis muda itu duduk di atas balok batu bundar. Dia berkonsentrasi pada isi slip giok di tangannya. The Coiling Jade Arts cukup cocok untuk seorang kultivator wanita, meskipun diperoleh oleh kultivator pria, yaitu saya. Suara lembut seorang pria tiba-tiba datang dari ambang pintu. Wanita muda itu merasakan hatinya bergetar dan dengan cepat menarik perasaan rohaninya. Dia kemudian dengan bingung berbalik. Dia melihat seorang pemuda berjubah biru dengan penampilan biasa berdiri di dekat pintu. Dia menatapnya sambil tersenyum. Gongsun Sing ragu-ragu bertanya, kamu senior. Meski suaranya agak mirip, pemuda berwajah lembut ini benar-benar terlalu muda. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Setelah mengalami begitu banyak hal yang mencengangkan, wanita muda itu berharap senior menjadi pria tua dengan kemampuan mistis yang mendalam. Dia bahkan dengan khawatir menebak bahwa dia adalah seorang yang temperamen eksentrik. Apakah saya tidak seperti yang diharapkan? Pemuda itu adalah Han Li yang baru saja meninggalkan pengasingan. Dia masuk ke kamar dengan senyum tipis. Senior, seni kultivasi ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dalam hati dia merasa lega saat menemukan bahwa Han Li adalah pemilik suara ahli itu. Namun, dia masih gagap mencoba memberikan penjelasan. Han Li dengan acuh tak acuh berkata, itu tidak masalah. Karena saya tidak melarang Anda masuk, saya mengizinkan Anda memilih seni kultivasi. Petik 2. Terima kasih banyak kepada senior. Wanita itu mengungkapkan kebahagiaan yang tak terpendam dengan pesona yang menyenangkan. Setelah melihat kegembiraan wanita muda itu, Han Li tanpa sadar merasakan sedikit emosi. Han Li tersenyum dan dengan santai bertanya, sudah lama sejak aku pergi keluar. Akankah Nyonya Gongsun mengetahui di mana saja di lautan bahwa seseorang mungkin bisa berdagang? Petik 2. Senyuman wanita muda itu lenyap seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Setelah mengintip Han Li dengan cepat, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, jika seseorang ingin berdagang, sekitar setengah bulan ke selatan, ada pulau tandus dengan kota pasar. Para pembudidaya terdekat melakukan perdagangan di sana. Saya mendengar bahwa ada beberapa pembudidaya formasi inti yang bergandengan tangan untuk menjaga perdamaian di sana. Apakah senior membutuhkan peta? Petik 2. Han Li dengan percaya diri berkata, saya harus melakukan perjalanan ke sana. Secara alami, peta akan bagus. Petik 2. Wanita muda itu dengan bingung mengeluarkan slip giok dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Li dengan wajah merah. Han Li tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok. Pada saat yang sama, ekspresi aneh muncul dari matanya ketika dia melihat wajah lembut wanita muda itu yang memerah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuh rambutnya yang lembut dan indah. Hati Gongsun Sing bergetar karena sedikit ketakutan, tapi dia tidak mundur. Dia hanya tanpa sadar memalingkan wajahnya. Saat itu, suara lembut Han Li masuk ke telinganya, jangan takut. Datanglah ke kamarku malam ini. Jangan lupa. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, dia meninggalkan ruangan tanpa ragu-ragu. Ketika Gongsun Sing mendengar kata-kata yang meragukan ini, dia merasakan jantungnya berdegup kencang dan wajahnya memerah, menampakkan penampilan yang sangat memalukan. Ketika malam tiba, dia tiba di luar kamar Han Li dalam suasana hati yang rumit. Dia memasuki ruangan batu saat dia menggigit bibirnya, tapi dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tidak ada orang di dalam kamar tidur itu. Hanya ada meja batu dengan gulungan terbentang di atasnya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Gongsun Sing berjalan dengan bingung dan menundukkan kepalanya, membaca, perilaku berbakti Anda sangat terpuji. Saya memberikan semua harta yang tersisa di gua kediaman kepada Anda. Jangan perlihatkan kepada orang lain, atau Anda akan mendatangkan malapetaka atas diri Anda sendiri. Lakukan yang terbaik. Tidak ada yang lain setelah itu, meninggalkan wanita muda itu dengan kebingungan total.
Dia hanya bisa merasakan kebingungan kosong bersama dengan emosi yang tak terlukiskan. Pada saat itu, Han Li telah terbang sejauh 500 kilometer dari pulau kecil dalam seberkas cahaya biru. Sambil tersenyum, Han Li dengan santai berpikir, aku yakin gadis itu pasti benar-benar bingung. Siapapun yang mengalami pengalaman tak terduga seperti itu harus dibuat takjub setidaknya selama setengah hari. Petik 2. Ketika dia meninggalkan kabut laut, dia telah menelanjangi gua dari segala sesuatu selain dari slip giok yang berisi coiling jade arts, banyak alat sihir yang tidak diinginkan, bersama dengan beberapa pil obat dan 2 harta sihir yang dia tinggalkan khusus untuk gadis. Barang-barang ini pasti akan memungkinkan wanita muda untuk melangkah ke ketinggian masa depan yang jarang dicapai di jalur kultivasi. Pertunjukan langkah kemurahan hati yang luar biasa ini bukan karena perasaan lembut yang tiba-tiba terhadap yang lebih adil. Namun, tekad wanita muda itu untuk mengorbankan dirinya demi ayahnya telah sangat menyentuh hati Han Li. Jika Han Li memiliki penyesalan sebelum menginjakkan kaki di jalur kultivasi, ia tidak dapat memenuhi kewajiban berbakti kepada orang tuanya setelah mencapai usia dewasa. Meskipun dia diam-diam telah membuat pengaturan dengan 7 misteri sekte master untuk keluarganya, itu tidak mengimbangi rasa kehilangan yang dia rasakan jauh di dalam hatinya. Selain itu, penampilan wanita muda itu mengingatkan Han Li saat terakhir kali dia melihat adik perempuannya ketika dia menikah. Karena itu, dia sengaja menggunakan kepura-puraan memiliki wanita itu sebagai wadah kultivasi untuk memberinya beberapa manfaat. Tentu saja, alat sihir dan harta karun yang ditinggalkan Han Li untuknya tidak terlalu berharga baginya. Karena item akan tetap tidak berguna baginya, akan lebih baik baginya untuk mengambil kesempatan untuk memberikannya kepada gadis itu, memberinya bantuan untuk melangkah lebih jauh di jalur budidaya immortal. Akar spiritual wanita itu juga lebih rendah, sama seperti akarnya. Adapun kediaman gua Han Li, dia telah memutuskan bahwa dia akan meninggalkan pulau itu pada saat berikutnya dia pergi, jauh sebelum orang-orang ini tiba. Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Wosh! Seekor kera besar muncul dari penghalang cahaya, dan berjalan beberapa langkah menuju wanita muda yang berlutut sebelum berhenti. Ekspresi yang lain berubah saat melihat ini, menyaksikan boneka itu dengan cemas. Wanita berjubah kuning itu membuka matanya yang cerah kemerahan dan dengan hampa menatap kera besar itu.